warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini saya Ahmad Muklis Purwanto, CGP Angkatan 8 kelas 87 bersama Ibu Diana, juga CGP Angkatan 8 kelas 87. Pada siang hari ini adalah mengangkat tema di modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana kita akan belajar bersama mengenai praktek di ruang kolaborasi, sesi praktek yaitu praktek coaching. Nah, pada pertemuan pertama kali ini saya bertindak sebagai coach-nya dan Bu Diana bertindak sebagai coach-nya. Ya, pada kasus yang pertama ini, yaitu rekan saya Bu Diana adalah seorang guru kelas 6 yang mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Jadi dalam hal ini terlihat kurang lebihnya si anak-anak itu kurang aktif di kelasnya, kemudian ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Jadi Bu Diana ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Jadi seperti itu gambaran umumnya untuk yang pertama. Jadi baik, kita mulai saja ya. Jadi beberapa hari yang lalu Bu Diana itu sudah janjian sama saya. Jadi gitu. Oke, kita mulai saja. Siap. Oke, selamat siang Bu Diana. Selamat siang Pak Muklis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetapi saya akhir-akhir ini merasa kurang enak hati Pak Muklis. Jadi kabarnya Kenapa baik, kok? tetapi hati saya kurang nyaman, gitu rasanya. Kurang nyaman. Akhir-akhir ini. Ada yang mengganjal di hati saya Pak Muklis. Kebetulan terima kasih Pak Muklis karena saya juga berencana bercerita karena sudah beberapa hari saya pikirkan, kebetulan saya ingin bercerita dan ternyata Pak Muklis yang memiliki waktu hari ini ya. Jadi begini Pak Muklis, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu loh, yang saya ajar itu kurang antusias begitu. Dia kurang fokus menerima materi dari saya. Terus kemudian selain itu, beberapa dari mereka itu juga terlambat sekali dalam mengumpulkan tugas. Jadi saya merasa bagaimana ya, kok anak-anak ini saya ajar, tapi ternyata mereka kurang antusias. Begitulah Pak Muklis rasanya yang saya rasakan beberapa hari ini seperti itu. Jadi gitu masalahnya. Iya. Terus dari percakapan ini mungkin apa yang Mbak Diana harapkan? Ya, saya berharap itu setelah saya bercerita hari ini, saya mengharapkan ada solusi atas beberapa permasalahan saya itu yang sudah saya pikirkan beberapa hari ini tentang antusias murid-murid saya di kelas itu ketika saya mengajar agar mereka itu bisa fokus kembali ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, saya juga berharap bahwa setelah pembicaraan kita hari ini, Pak, anak-anak itu kalau mengumpulkan tugas bisa tepat waktu, tidak terlambat lagi. Harapan saya seperti itu. Ya. Coba Mbak Diana ceritakan bagaimana kondisi kelasnya Mbak Diana sekarang. Ya, jadi begini, Pak Muklis. Ketika saya itu mengajar di dalam kelas, ada itu beberapa anak saya itu, anak didik saya itu mengobrol sendiri.
Mereka asik Ya, ngobrol. ya, ya. Padahal saya itu antusias memberikan materi di dalam kelas. Terus kemudian itu ada beberapa itu yang memainkan pensilnya, bermain-main menggunakan pensilnya, terlihat tidak fokus, tidak melihat saya. Ya, Jadi ya, ya. fokusnya itu sudah tidak pada mata pelajaran yang saya sampaikan. Nah, terus kemudian saya itu berpikir, kira-kira itu Pak, murid saya itu kok kurang antusias itu loh. Ada beberapa hal. Yang pertama itu, apakah mungkin ya di mata murid saya itu pembelajaran yang saya lakukan itu apakah mungkin membosankan kira-kira? Atau mungkin terlalu monoton apa yang saya sampaikan? Atau mungkin juga saya terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas. Ya, 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 ya. Atau mungkin saya juga kurang memberi waktu atau kesempatan pada mereka itu untuk berkreasi atau berpendapat. Saya banyak pikiran seperti itu, Pak. Di kelas pun juga seperti itulah yang terjadi beberapa hari-hari terakhir ini, Pak. Terus selain itu ada lagi enggak? Kira-kira apakah saya itu memang belum menggunakan media pembelajaran yang menarik, Pak? Jadi memang saya belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Oke. Terus kalau menurut Mbak Diana nih, apa saja yang dapat membuat murid Mbak Diana antusias dalam pembelajaran kira-kira? Apa ya? Menurut saya itu Pak, mungkin mereka itu pasti menginginkannya pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, yang asik. Terus apalagi? Menurut mereka itu ya. Kemungkinan apakah mereka juga menginginkan pembelajaran yang tidak monoton, kemudian tidak membosankan sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin seperti itu. Atau mungkin yang sesuai minat mereka itu Pak. Kalau di skala dari 1 sampai 10, bagaimana kondisi kelasnya Mbak Diana sekarang? Kalau di skala angka berapa ya Pak? Ya hanya di angka 6 lah. Seperti 6. itulah Pak. Hanya di skala 6 menurut saya. Ya. Kalau Mbak Diana sendiri menginginkan kelasnya berada di skala berapa? Kalau secara angka ya saya tidak memungkiri bahwa saya pun sebenarnya inginnya adanya di angka 10. Anak-anak kalau saya memberikan materi, saya inginnya anak-anak itu antusias gitu ya, tertarik, kayak wajahnya berbinar-binar seperti itu. Fokus ketika saya memberikan materi. Kemudian saya ingin juga anak-anak itu mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu gitu Pak. Jadi enggak molor-molor terus. Intinya seperti itu Pak. Iya. Terus kira-kira kekuatan yang ada sekarang itu di kelas Mbak Diana itu apa kira-kira? Kekuatan yang ada di kelas saya ya Pak? Iya. Kalau di kelas saya ya sudah ada buku teks, terus kemudian ada LCD proyektor, ada apa lagi ya? Ada sound system. Sound systemnya juga ada di kelas saya. Bagus berarti. Sepertinya anak-anak itu juga sebenarnya suka Pak membuat prakarya itu. Mereka suka. Iya. Dari kekuatan yang Mbak Diana sampaikan tadi, kemungkinan apa yang bisa Mbak Diana ambil dari situ? Kekuatan mana yang bisa diambil atau dimanfaatkan? Kekuatan yang bisa saya manfaatkan. Yang bisa saya manfaatkan kira-kira sarana prasarana Pak. Seperti LCD yang ada di kelas itu. Kan itu bisa untuk menampilkan video pembelajaran yang menurut saya menarik. Jadi apa materi yang saya sampaikan, saya bisa menggunakan LCD-nya. Mungkin bisa juga saya membuat media pembelajaran bersama siswa, Pak. Jadi anak-anak biar antusias seperti itu. Terus pemanfaatan Sarpras sekarang ini seperti apa Mbak Diana? Pemanfaatan Sarpras ya Pak, pemanfaatan sebelumnya sebenarnya saya itu sudah memanfaatkan Pak LCD proyektornya untuk menampilkan video pembelajaran sebenarnya sudah. Tapi Pak
di sekolahan saya itu kelasnya rombelnya double, jadi ada 12 iya. ruang kelas. Mm-mm, Nah, mm-mm. masalahnya itu LCD yang dipunya itu hanya 3, Pak. Oh, cuma 3. Hanya 3. Jadi pemakaiannya itu loh Pak, harus bergilir. Jadi saya enggak bisa menggunakannya setiap hari. Gitu. Selain penggunaan LCD proyektor, adakah hal lain yang bisa dilakukan? Hal lain yang bisa saya lakukan Dilakukan. ya Pak, Mm-mm. ada, Mungkin ada. apa? Kira-kira apa? Saya ya bisa saja menggunakan media pembelajaran fisik Pak. Mm-mm. Misalkan Terus? tangan atau Mm-mm. menggerakkan tangan seperti itu. Iya. Kalau tidak ada LCD saya bisa juga menggunakan ice breaking Pak. Mm-mm. Saya ajak Juga itu. mereka ice breaking menyanyi di awal pembelajaran. Mm-mm. Terus ketika di tengah-tengah pembelajaran saya bisa juga Pak menggunakan game dalam Mm-mm. pelajaran di kelas saya. Kalau Mm-mm. tidak ada LCD itu. Terus bisa juga saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Mm-mm. Nah, jadi saya harus menggunakan bahan ajar yang berbeda. Bagus itu. Iya, jadi Mm-mm. berbeda-beda. Jadi misalkan saya punya materi video, bisa saya Mm-mm. menyampaikan gambar, atau Mm-mm. saya menyampaikan teks deskripsi juga bisa. Iya, bagus Bisa itu. juga Pak, saya memberikan tugas mereka sesuai minatnya mereka Mm-mm. dalam pelajaran. Mm-mm. Terus agar anak-anak itu sepenuhnya antusias, saya juga bisa memberikan tugas itu tidak monoton. Mm-mm. Misalkan ya, saya tugasnya membuat video atau Bagus. kemungkinan anak-anak beberapa membuat proyek misalkan. Mm-mm. Atau mungkin juga membuat karya seni. Iya, Jadi iya. anak-anak itu merasa tertantang untuk menyelesaikan tugasnya. Kiranya Bagus, seperti itu, Pak. bagus sekali loh itu. Mungkin apakah ada hambatan yang dapat menghalangi Mbak Diana untuk meraih tujuan itu? Kalau hambatan ya tentunya ada Pak. Menurut saya ya tetap ada kalau hambatan itu Pak. Saya kalau mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu, pasti saya masih bingung Pak membuat media pembelajaran yang menarik itu seperti apa. Kan Terus, menurut saya menarik, tetapi siapa mm-mm. tahu menurut Mm-mm. saya ternyata itu membosankan. Nah itu Pak, saya Mm-mm. masih bingung di situ. Terus menurut Mbak Diana, media pembelajaran yang menarik itu seperti apa sih? Media pembelajaran yang menarik ya Pak. Kalau menurut saya itu tentunya yang bagi anak ketika saya membuka media pembelajaran di depan kelas, anak-anak langsung memperhatikan apa Mm-mm. yang saya Terus, bawa. Nah, terus apalagi? kemudian Mm-mm. media itu tentunya akan mempermudah anak mengingat Mm-mm. materi yang saya sampaikan. Jadi Mm-mm. hanya belajar 1 kali 2 kali, tapi sudah bisa teringat Mm-mm. dalam ingatan mereka gitu. Nah, terus kemudian anak-anak timbul perasaan penasaran, Pak, apa toh Bu Diana bawa media apa toh itu? Nah, Mm-mm. Bagus itu. jadi belakangnya anak-anak bisa lebih antusias. Wah, hari ini belajar apa ya? Sepertinya menurut saya media yang menarik itu seperti itu, Pak. Betul, betul. Terus menurut Mbak Diana, apakah ada solusi dari hambatan di atas tadi? Solusinya ya, Pak. Iya. Solusi mengatasi hambatan. Mm-mm. Misalkan bisa Pak ya, saya harus berdiskusi dengan misalkan teman sejawat saya yang sudah berulang kali, beberapa kali membuat media pembelajaran yang menarik muridnya. Saya lihat itu teman saya itu ketika mengajar di kelas, murid-muridnya itu sangat tertarik, antusias. Nah, saya akan belajar dengan rekan sejawat saya tersebut, Pak. Oke, bagus sekali itu. Kemudian Mm-mm. Terus, saya mencari referensi media pembelajaran yang menarik seperti apa. Saya akan mencari referensi itu mungkin bisa menjadi solusi menurut saya, Pak. oke, bagus sekali. Eh, terus apa rencana Mbak Diana dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau tujuan yang saya ingin capai itu rencananya ya tentu saja Pak, saya akan bekerja sama dan berkoordinasi nih dengan rekan sejawat saya yang tadi bisa membuat media pembelajaran yang bagus tadi Pak. Mm-mm. Jadi
saya akan mencari referensi di internet juga. Membuat media pembelajaran yang menarik itu seperti apa, yang up to date gitu Pak, yang sekarang lagi booming itu seperti apa. Iya. Tapi juga harus yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan sekarang ini, yang mau saya sampaikan apa, jadi saya harus bisa memilih dengan tepat. Lalu kemudian tidak lupa lagi, misalkan saya menyisipkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran saya ya Pak, jadi mereka tidak monoton atau tidak bosan dalam menerima pelajaran dalam jangka waktu yang beberapa waktu lamanya. Masih ada lagi Pak, kira-kira games Pak, games ya. Oke. Terus apa yang menjadi prioritas Mbak Diana dari rencana tersebut? Kalau rencana saya banyak ya Pak, tetapi prioritasnya ya hanya satu, yang utama itu saya ingin anak-anak saya itu lebih antusias, yang tadi Pak, bersemangat. Selain bersemangat, dia fokus dalam pelajaran yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan itu. Jadi ketika dia sudah antusias dan fokus, tentunya dalam mengerjakan tugas dia bersemangat. Bisa tepat waktu Pak mengumpulkannya, tidak terlambat lagi. Benar sekali. Terus bagaimana jangka waktu dari rencana yang dibuat? Jangka waktu kira-kira saya butuh waktu berapa hari ya? Seminggu lah Pak, kira-kira seminggu sudah bisa saya membuat rencana itu terwujud Pak. Oke, bagus. Terus apa ukuran keberhasilan dari rencana Mbak Diana tersebut? Kalau keberhasilan tentu saja bisa dilihat dari seluruh siswa saya yang di kelas itu antusias kembali dalam belajar, bersemangat mengerjakan tugasnya. Jadi tidak telat-telat lagi. Sepertinya itu tolak ukur keberhasilannya Pak nanti. Sekarang apa komitmen Mbak Diana terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya apa ya? Seharusnya saya berkomitmen, saya harus terus-menerus melakukan rencana saya Pak. Jadi tidak 1 hari selesai, 2 hari tidak melakukan lagi. Jadi harus dilakukan secara konsisten agar tujuan saya itu tercapai. Kan tercapai itu ya tidak langsung mencapai 100% keberhasilannya. Terus kemudian itu dengan cara menyusun rencana pembelajaran itu seasik mungkin. Jadi saya harus menggunakan banyak sumber belajar. Jadi bukan hanya dari buku teks, ya. Terus bisa sehingga itu kebutuhan murid-murid saya bisa terpenuhi. Murid-murid saya bisa antusias, terus bisa senang terlihat dari wajahnya saat mengeksplorasi materi. Jadi tidak ada unsur paksaan. Jadi dari hati mereka sendiri. Jadi saya itu lebih fleksibel memberikan tugasnya, tidak menjadi beban dalam berbagai bentuk yang mereka inginkan, bukan keinginan saya. Terus siapa yang dapat membantu untuk mewujudkan rencana aksi tersebut kira-kira? Yang bisa membantu, tentu saja teman saya tadi Pak, rekan sejawat yang saya tanyai dalam membuat media pembelajaran yang menarik tadi. Rekan sejawat saya tentunya akan membantu. Terus kemudian siswa Pak, tentu ya siswa yang berhubungan dengan pelajaran di dalam kelas yang membantu itu rekan sejawat dan siswa saya. Itu ya, kalau boleh saya menyimpulkan berarti permasalahan Bu Diana tentang kurangnya antusias murid-murid sudah mendapat solusinya sebenarnya, yaitu dengan cara menyusun rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, hanya buku teks saja, sehingga kebutuhan murid-muridnya dapat terpenuhi. Murid-muridnya Bu Diana antusias dan senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tidak ada unsur paksaan, lebih fleksibel dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi tugasnya bentuknya macam-macam sesuai yang diinginkan anak. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini menurut Mbak Diana? Tindak lanjut sesi coaching ini menurut saya ya saya akan segera melakukannya. Mumpung semangat saya ini masih full Pak. Saya akan segera melaksanakan rencana saya ini Pak. Bagus. Terima kasih Mbak Diana. Sampai di sini dulu ya percakapan kita. Nanti setelah
aksinya Mbak Diana kita ketemu lagi ya. Kita sharing-sharing lagi bagaimana hasilnya. Baik, terima kasih Pak Muklis sudah membuat hati saya, beban saya berkurang, masalah saya berkurang. Saya pun juga sudah menemukan solusi tentang masalah ini. Terima kasih, Pak. Saya izin dulu ya melakukan aktivitas saya selanjutnya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sampai jumpa. Selamat siang. Selamat siang Pak Muklis. Oke. Kami dari kelompok 2, saya Budiana sebagai coach, Pak Muklis kali ini bertindak sebagai coachnya Pak Muklis. Jadi kasusnya ini adalah seperti ini. Anak-anak membuang sampah sembarangan di dalam kelas sehingga kelasnya itu terlihat kurang bersih. Jadi kelas itu dalam belajar anak-anak itu merasa kurang nyaman. Kira-kira seperti itu kasusnya ya. Saya mulai pembukaan coaching pertama. Selamat siang Pak Muklis. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Diana. Ya, kabarnya bagaimana hari ini Pak Muklis? Alhamdulillah, agak pusing nih Bu Diana. Rasain anak-anak itu loh. Kenapa Pak? Kok pusing ya? Itu loh anak-anak itu loh. Saya itu heran. Kok ada aja ulahnya itu. Makasih loh Bu Diana, hari ini menyempatkan waktunya buat saya. Ya, jadi sesuai janji kita kemarin Pak, sepertinya ini saya lihat-lihat memang Pak Muklis ini banyak sekali yang mau disampaikan. Iya, benar sekali. Banyak, ingin mengobrol banyak ya Pak ya. Ada masalah apa tuh Pak sebenarnya? Apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Jadi ini Mbak, anak-anak itu loh di kelas saya kurang perhatian dengan kebersihan kelasnya. Iya, kurang perhatian ya Pak ya. Iya. Baik Pak Muklis, jadi apa sebenarnya Pak yang Pak Muklis ini harapkan setelah percakapan kita hari ini, sebenarnya harapan Pak Muklis apa nanti? Jadi gini Mbak, saya itu ingin dapat solusi dari permasalahan saya. Saya itu inginnya kelas saya itu bersih dan anak-anak itu perhatian dengan kebersihan kelasnya. Iya. Gitu, jadi Bu. Begitu ya, ingin kelasnya bersih, terus anak-anak juga ingin tetap perhatian tentang kebersihan di kelasnya, seperti itu. Betul sekali. Oke, baik Pak Muklis. Jadi Pak Muklis bisa ceritakan bagaimana toh kondisi kelasnya Pak Muklis yang sekarang itu seperti apa sebenarnya? Jadi gini, kelas saya itu kalau pagi itu bersih. Bersih. Iya, anak-anak juga piket, mau piket juga. Tapi setelah agak siang nih, kelasnya kotor. Anak-anak tuh buang sampah rautan pensil tuh maupun kertas itu loh sembarang tempat. Kadang-kadang itu loh lokernya bawah meja itu loh kotor sekali. Jadi sampah-sampahnya itu ditaruh di situ. Kan saya takut juga nanti kalau jadi sarang nyamuk. Iya kalau enggak nyamuknya nyamuk demam berdarah. Kalau nyamuknya nyamuk demam berdarah gimana? Kan nanti kalau digigit ada yang sakit, wah penyebabnya kelas saya lagi dong. Gitu Mbak Diana. Termasuk berbahaya ya Pak, pagi bersih, kemudian agak siang itu ternyata kotor. Iya. Yang paling berbahaya yang Bapak sampaikan tadi. Bahayanya kalau jadi sarang nyamuk, yang nyamuk demam berdarah itu berbahaya. Nah, baik Pak, dari skala angka ini Pak ya, dari angka 1 sampai dengan 10 itu menurut Pak Muklis itu bagaimana Pak? Kondisi kelasnya di angka berapa menurut Pak Muklis? Kalau menurut saya sih berapa ya Bu ya? Sebenarnya sih kalau pagi sih masih bersih. Jadi mungkin di angka 7 lah. Di angka 7. Iya. Baik. Jadi sebenarnya Pak Muklis ini inginnya kelasnya itu di skala angka berapa sebenarnya Pak Muklis? Kalau saya inginnya ya tetap nomor 10 dong, kelasnya bersih selalu.
dimanapun waktunya, mau pagi, siang, sore, tetap bersih. Jadi ingin di angka 10 ya Pak Muklis ya? Iya, yang Kalau lebih utama lagi anak-anak itu sadar akan kebersihan kelasnya. Jadi nggak harus nunggu disuruh suruh. sama gurunya. Jadi kalau ingin angka 10 Pak, sebenarnya ada kekuatan apa yang ada di kelas Pak Muklis ini untuk menuju angka 10 itu? Sebenarnya sih kalau di kelas ya, Hmm. kalau di kelas sih sudah ada ya keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Terus yang kedua sudah ada tempat sampah juga di luar kelas. Dan ada juga alat-alat kebersihan di kelas. Sudah ada sebenarnya Pak ya. Jadi Iya. sudah ada keyakinan kelas, Hmm. sudah ada tempat sampah yang di luar kelas. Yo ada juga alat kebersihan sebenarnya ya. Iya. Jadi Pak, dari kekuatan yang Pak Muklis sampaikan tadi, kemungkinan nih Pak, apa yang bisa Pak Muklis ambil? Mungkin saya ingin mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mengulas kembali Pak. Jadi Iya. keyakinan kelas yang sekarang ini, bagaimana caranya Pak Muklis mengulasnya? Jadi gini, keyakinan kelas yang ada itu salah satunya siswa itu harus peduli kebersihan. Jadi di situ mungkin saya mau ngulas kembali biar anak-anak itu lebih paham lagi mungkin ya. Jadi seperti itu ya, Iya. ditekankan pada rasa peduli kebersihannya menurut Pak Iya. Muklis gitu ya. Iya. Baik, kalau begitu Pak Muklis ini bagaimana caranya mengulas kembali keyakinan kelas yang sudah ada itu dengan cara apa? Mungkin saya ngajak siswa-siswa saya untuk merefleksi keyakinan kelasnya lagi. Kalau perlu dirubahlah biar lebih spesifik lagi mungkin. Jadi bisa dirubah begitu ya Pak, kalau Iya. memungkinkan. Baik. Terus kemudian selain mengulas keyakinan kelas tadi loh Pak, ada tidak hal yang bisa Pak Muklis lakukan selain mengulas keyakinan kelas? Mungkin bisa ada tempat sampah di dalam kelas mungkin. Jadi anak-anak kan males tuh keluar kelas, buang sampah di depan kelas. Diadakan aja sampah, itu tempat sampah di dalam kelas mungkin. Ide yang bagus Pak. Jadi sampahnya ditampung di dalam kelas dulu di tempat sampah gitu ya. Jadi selain ada tempat sampah di luar, di dalam juga ada. Baik, kalau begitu apakah ada Pak hambatan yang mungkin akan menghalangi Pak Muklis untuk meraih tujuan tersebut? Mungkin gini Bu, Mbak deh, kalau saya bingungnya itu bagaimana ya menyiapkan tempat sampahnya itu. Masa mau urunan satu kelas? Atau mungkin dari yang lain ya? Jadi mau menyiapkan tempat sampah tetapi Pak Muklis bingung bagaimana caranya. Nah, tapi menurut Pak Muklis itu permasalahan tersebut atau hambatan tersebut kira-kira ada solusinya apa tidak Pak? Mestinya ya ada. Kalau menurut saya perlu koordinasi nih sama kepala sekolah nih, sama bendahara sekolah untuk menganggarkan tempat sampah itu. Mungkin tuh ya. Kan mungkin bisa dianggarkan tuh pakai uang bos. Oh iya, bisa dilakukan. Baik, kalau begitu, kalau boleh saya menyimpulkan ini, berarti ada dua hal yang mungkin bisa Pak Muklis lakukan agar anak-anak itu terbiasa menjaga kebersihan kelas. Yang pertama, kata Pak Muklis tadi, mengulas keyakinan kelas kembali, jadi diulas kembali. Yang kedua, Pak Muklis menyampaikan bahwa Pak Muklis akan menyediakan tempat sampah di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak malas keluar kelas, sampahnya sudah ditampung di dalam kelas. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik, jadi apa rencana Pak Muklis itu untuk mewujudkan tujuan tersebut agar tercapai apa rencananya? Kalau rencana saya sih, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai penyiapan tempat sampah dan menyampaikan mungkin saya bisa menambahkan program Jumat bersih juga ya. Kan itu setiap hari Jumat tuh kita pakai program Jumat bersih. Terus
mengadakan sosialisasi kepada siswa tentang kepedulian kebersihan lingkungan agar kelas menjadi bersih, lingkungan sekolah menjadi bersih, dan mungkin kesadaran kebersihan siswa biar meningkat gitu. Baik. Jadi kalau di antara sekian banyak itu Pak, yang menjadi prioritas Pak Muklis itu dari rencana-rencana tersebut apa sebenarnya? Kalau yang jadi prioritas menurut saya ya kelas itu, kebersihan kelas itu setiap harus terjaga, yang paling utama. Kebersihan kelas ya Pak ya? Baik. Iya. Kalau begitu bagaimana Pak jangka waktu Bapak ini dari rencana yang dibuat? Jadi berapa jangka waktu yang dibutuhkan? Kalau menurut saya rencananya mungkin 1 minggu sudah bisa terwujud itu. Karena kan dalam setiap minggu itu ada hari Jumatnya. Jadi kalau saya program Jumat bersihnya di ACC sama kepala sekolah, mungkin setiap hari Jumat saya mau mengajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan sekolah. Jadi sekolahnya terlihat bersih. Ya, gitu ya Pak ya. Oh Iya. baik. Kalau begitu, apa sebenarnya ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Pak Muklis tetapkan tadi? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya ya kelasnya menjadi bersih dan semua siswa sadar dalam menjaga kebersihan lingkungannya terutama. Gitu ya. Iya. Baik ya Pak. Baik, kalau begitu kira-kira Pak, apa komitmen Pak Muklis ini agar rencana aksi nyata tersebut berhasil itu Pak? Apa komitmen Pak Muklis? Kalau komitmen saya akan melakukan secara terus-menerus rencana saya yang saya tadi sampaikan biar sampai membudaya dalam menjaga kebersihan. Jadi anak-anak itu tanpa disuruh kalau lihat sampah otomatis sudah ambillah itu. Jadi tidak ada lah sampah berserakan di halaman sekolah itu, apalagi di dalam kelas. Jadi apa ini? Jadi yang rencananya Pak Muklis mau dilakukan terus-menerus, kebiasaan yang bertujuan akan menjadi budaya positif di sekolah itu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi menurut Pak Muklis, siapa nih yang dapat membantu Bapak untuk mewujudkan rencana aksi nyata tersebut Pak? Yang pasti sih kepala sekolah nomor 1. Yang kedua teman-teman guru atau rekan sejawat kita. Yang ketiga yang pasti sasarannya ya siswa kita. Mungkin bisa ditambah pedagang yang berjualan di area sekolah. Iya. Ini termasuk pedagang juga ya Pak ya. Pedagang juga ikut andil dalam kebersihan kelas, juga kebersihan sekolah kita. Nah, jadi Pak Muklis, bagaimana ini dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Oh, saya akan segera melaksanakan rencana saya saja Bu Diana. Jadi biar kelas ini segera bisa bersih, kondusif. Jadi tidak ada itu sampah-sampah di dalam kelas. Iya, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukungnya. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan, berarti permasalahan Pak Muklis tentang anak-anak yang kurang disiplin dalam membuang sampah sudah mendapatkan solusinya, yaitu dengan mengulas kembali keyakinan kelas, kemudian bisa menambah tempat sampah di dalam kelas, juga bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, atau pedagang tadi yang ada di sekitar. Baik Pak Muklis, mudah-mudahan semua rencananya Pak Muklis berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Muklis. Ya. Terima kasih Bu Diana ya waktunya. Sudah Sama-sama. ganggu waktunya Bu Diana ini. Diajak mengganggu. ngobrol sana sini, bahas tentang kebersihan kelas. Makasih ya Bu Diana ya waktunya. Cukup Pak Muklis. Kalau menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah bisa menangkap tujuan yang ingin dicapai oleh uji saya. Saya mulai menggali masalah yang
sedang dialami oleh coach saya. Saya sudah dapat menggali rencana aksi yang dapat apa saja yang akan dilaksanakan oleh coach saya agar tujuannya tercapai. Serta saya sudah menginformasikan bagaimana bentuk tanggung jawab yang akan coach saya lakukan agar tujuannya tercapai. Kedua, apakah masih perlu diperbaiki apa yang masih tentunya kemampuan untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk memancing ide kreatif coach saya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat coaching untuk bisa dalam kondisi present yang saya lakukan adalah fokus kepada coach saya serta menjadi pendengar yang aktif, kemudian mencatat hal-hal yang telah diutarakan oleh coach saya dan mengkomunikasikannya. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan selalu yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi saya, terutama dalam hal tata bahasa lisan dalam kegiatan coaching selanjutnya agar memperoleh hasil yang maksimal. Sudah Pak Muklis. Sudah kayaknya. Terus Oh ya. Terus tulislah umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk apakah yang Anda rasakan saat di coaching? Yang saya rasakan saat di coaching Budiana itu tentunya senang. Saya mendapatkan partner yang mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang tadinya saya hanya berangan-angan harus diapakan anak-anak supaya lebih antusias dan fokus dalam apa itu Budiana ya. Jadi mungkin kalau di saya mungkin dengan adanya kebersihan yang kurang itu tadi, sekarang anak-anak saya menemukan saya itu harus melakukan hal-hal apa saja agar anak-anak itu sadar tentang kebersihan dan lain sebagainya. Yang bawah pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat coaching sudah? Jadi ganti saya. Saya ini kalau refleksi diri dari coaching live coaching, coaching sesi 2. Jadi refleksi diri ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, tentunya komunikasi 2 arah yang sudah sesuai dengan alur delta ini sudah berjalan dengan baik. Konsultasinya juga terjadi dengan sangat baik, kolaborasi yang terjadi juga baik. Terus kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kosakata atau penyusunan kalimat, dari kemudian ekspresi wajah bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence dan penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang bisa dilakukan adalah menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya, kemudian membuat catatan kecil ketika coach bercerita tentang masalahnya, terus kemudian mendengarkan dengan rasa tadi. Jadi yang bisa dilakukan seperti itu. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya tentu saja saya akan lebih berkonsentrasi lagi. Terus kemudian saya akan lebih memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach lagi. Jadi berlatih lagi dan berlatih lagi. Tuliskan umpan balik dari coach Anda.
Jadi umpan baliknya kalau sudah ngobrol seperti ini, tentunya awalnya kan kita kebingungan menghadapi masalah seperti ini, tetapi ketika sudah melakukan coaching bersama teman sejawat kita, tentunya lebih merasa lega sudah menyampaikan, terus kemudian juga sudah menemukan solusinya, bahkan kita sudah bisa menemukan solusi dari masalah kita tersebut. Kehadiran penuh ini juga sudah dilakukan. Awalnya kebingungan kita tadi menghadapi masalah tadi sebenarnya bingung, tetapi dengan mengobrol seperti ini, digali masalahnya, digali cara-caranya, ternyata bisa menemukan solusi dari masalah ini. Rasanya pada saat di coaching itu ya lega, merasa diterima, ditemani, dibantu, dicarikan solusi, dicarikan, digali solusi dari diri kita sendiri, merasa ringan beban pikiran kita, merasa ringan beban di hati kita. Dokumentasi Diana sudah dokumentasi dulu ya, nanti di nggone rukol 1, 2, 3 tak simpannya. Bu Ana sudah mau kembali ke Bordeaux ini? Iya, suruh kembali ke Bordeaux. Oke ya, see you next time. Sudah selesai ya.